Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Kiranya resapi saat ini dapat menjadi sarana pemeliharaan iman kita, hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh menjalani hidup sampai saat ini dengan selamat. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Marilah Roh Kudus menolong kami, supaya melalui firman ini kami dikuatkan, hati kami dihibur, namun juga hati kami ditegur, sehingga hidup kami akan semakin baik, semakin lekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini saya ambilkan dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, bab 27, ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat 42 sampai 44 yang demikian. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, resapi saat ini kami beri judul Menjadi Penyelamat Bagi Sesamanya. Menjadi penyelamat bagi sesamanya. Saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini sepenuhnya mengisahkan tentang perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma, karena Paulus minta naik banding kepada Kaisar. Awal perjalanan mereka memang baik-baik saja, tenang dan nyaman. Namun suatu saat Rasul Paulus mengingatkan kepada para awak kapal agar tidak melanjutkan perjalanan. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus tahu bahwa akan datang badai yang sangat membahayakan, yang bisa membawa kepada kehancuran. Tetapi awak kapal itu tidak mempedulikan terhadap nasihat Paulus. Mereka tetap melanjutkan perjalanan, dan betul apa yang dikatakan Paulus. Datanglah badai yang dahsyat. Kapal itu terombang-ambingkan oleh badai yang dahsyat itu. Mereka hampir-hampir saja kehilangan pengharapan. Tetapi kemudian Rasul Paulus menenangkan hati mereka dan mengatakan agar mereka tidak takut. Mereka tetap tenang karena Allah yang dipercaya oleh Rasul Paulus akan menyelamatkan mereka semua. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Dan setelah Rasul Paulus memberikan penguatan hati, mereka pun kemudian diberikan ketenangan dengan untuk makan bersama. Saudara yang terkasih, setelah dalam perjalanan itu berlanjut, maka sampailah ia di sebuah pulau. Harapan di dalam hati mereka
mereka akan segera dapat mengakhiri perjalanan itu. Tetapi ternyata tidak demikian. Tetap berhadapan dengan sebuah bahaya yang lebih berat lagi. Oleh karena itu sekali lagi Rasul Paulus menyapa para awak untuk tidak takut, agar mereka tetap tenang. Mereka tidak akan dibinasakan. Mereka akan tetap selamat asal mereka tetap berada di dalam kapal. Saudara-saudara terkasih, dalam perjalanan selanjutnya kapal itu malah karam. Bagian belakang hancur, tertimpa oleh badai yang keras. Maka akhirnya para prajurit mengambil suatu langkah. Ini sebaiknya semua tahanan dibunuh, supaya tidak ada satupun yang selamat yang melarikan diri ke daratan, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-41 tadi. Tetapi perwira itu bermaksud baik kepada Paulus, karena merasakan betapa bersama dengan Paulus mereka mendapatkan keselamatan. Maka perwira itu ingin menyelamatkan Paulus sehingga menggagalkan seluruh rencana dari para prajurit. Dan pada akhirnya mereka selamat sampai di daratan, meskipun mereka harus berenang menggunakan alat apa adanya. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Paulus ini menjadi pelajaran bagi kita. Jika Paulus yang berada di tengah bahaya dapat berperan sebagai penyelamat dari sekian ratus orang yang berada di dalam kapal, kita pun dalam kondisi kehidupan sekarang ini mestinya juga dapat berperan seperti itu. Di tengah pandemi yang masih mengganas ini, kita harus bisa berperan seperti Rasul Paulus. Bagaimana keberadaan kita dimanapun kita berada bisa menenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita, memberikan pengharapan kepada sesama kita. Lebih dari itu, keberadaan kita harus menjadi jaminan untuk keselamatan sesama kita. Bagaimana caranya? Tentu kita tidak akan seperti Rasul Paulus, hanya memberikan nasihat kepada sesama kita. Tetapi kita tunjukkan sikap kita. Sesuai dengan kondisi di pandemi ini, kita harus melalui diri kita sendiri, mengawali dari dalam hati kita sendiri, untuk taat pada protokol kesehatan dimanapun kita berada. Memakai masker dengan benar itu adalah salah satu langkah kita menjaga diri kita, menjaga keselamatan diri kita, tetapi juga untuk keselamatan sesama kita. Oleh karena itu himbauan dari pihak-pihak yang berwajib ini kita perhatikan dan kita laksanakan. Ini berarti kita sudah berperan menjadi penyelamat bagi sesama di sekitar kita. Mari, di situasi yang masih mencemaskan ini, keberadaan kita menjadi penghibur, menjadi penguat, menjadi penyelamat bagi sesama kita. Dan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, marilah kita berupaya agar keberadaan kita ini bermanfaat bagi keselamatan sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman yang begitu indah, memberikan contoh teladan yang begitu hebat dari kehidupan Paulus. Keberadaannya yang setia kepadamu menjadi penyelamat bagi banyak orang. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami pun dapat berperan menjadi penyelamat bagi sesama kami,
dengan cara bersikap dan berperilaku kehidupan yang benar sesuai dengan arahan dari para yang berwajib, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan. Dan demikian juga di berbagai hal. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat menjadi orang-orang yang dapat menjadi penolong sesama kami. Tolonglah bangsa kami yang sedang berjuang untuk menanggulangi berkembangnya virus corona ini Tuhan. Dan berikanlah kesadaran kepada kami semua untuk bersama-sama melalui sebuah sikap dan perilaku yang tepat untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami menyerahkan kehidupan kami ini Tuhan, kehidupan keluarga kami, kehidupan saudara-saudara kami terutama yang sedang terpapar dengan COVID-19. Tolonglah mereka Tuhan, kuatkan hati mereka untuk tetap memiliki semangat dan berharap hanya kepada-Mu. Bapa, inilah doa kami, semua kami naikkan kepada-Mu di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjadi penyelamat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.